Selanjutnya adalah teori belajar yang ketiga. Ya, teori belajar yang ketiga ini masuk dalam teori belajar khusus tentang pembelajaran etika, moral gitu ya, atau perilaku. Teori belajar yang ketiga yaitu teori belajar dari Bandura. Ini masuknya dalam teori sosial kognitif yang dulu pernah Ibu tugaskan Anda untuk meresum ya. Dalam teori belajar Bandura, itu fokus pada bagaimana seseorang belajar tentang nilai, tentang perilaku. Ya. Bagaimana proses belajar menurut Bandura? Yang pertama, ya, itu adalah dengan memperhatikan, dengan perhatian. Jadi, proses belajar nilai, misalkan belajar tentang nilai kejujuran. Yang pertama kali dilakukan untuk belajar kejujuran tersebut adalah dengan pengamatan, yaitu pengamatan model. Kalau seorang anak, bagaimana dia belajar kejujuran? Maka dia pasti proses belajar pertama yang dilakukan adalah dengan mengamati orang tuanya. Bagaimana orang tuanya di rumah? Apakah orang tuanya adalah sosok yang jujur? Atau mengamati gurunya? Bagaimana gurunya? Loh Bu, memang ada orang tua yang nggak jujur Bu? Oh ya banyak ya. Atau mungkin guru juga mungkin ada juga. Masa Bu? Oh iya. Gitu ya. Contoh, misal anak itu mengamati orang tuanya. Ketika ada misalkan tamu, misalkan ibunya nyuruh ke anaknya bilang nggak ada. Nah itu kan berarti tanpa sadar orang tua udah ngajarin ketidakjujuran. Kenapa nggak bilang yang sebenarnya ibu ada tapi lagi istirahat atau lagi tidak mau ketemu, tapi bilang ibu nggak ada, ya nyuruh anaknya bilang begitu. Nah itu sudah menjadi model yang tidak baik untuk diperhatikan anak untuk membangun nilai kejujuran pada anak. Atau misalkan kalau guru gimana Bu? Ya misalkan kalau guru ya. Guru selalu ngajak untuk sholat berjamaah, tapi ternyata beliau sendiri ketika waktunya berjamaah justru lembur mengerjakan tugas. Itu kan kurang benar antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Itu apa dikira anak-anak nggak tahu? Anak-anak itu tahu, anak-anak itu mengamati. Nah, maka khusus teori Brunner ini teori yang spesifikasikan untuk pembelajaran nilai atau akhlak atau etika. Maka proses belajar nilai yang pertama adalah memperoleh apa tadi? Contoh, yaitu pertama adalah dengan perhatian atau memperhatikan. Anak-anak itu belajar banyak dari apa yang dia lihat. Jadi walaupun orang tuanya misalkan berkali-kali nyuruh sholat, ayo nak sholat, ayo kamu cepat sholat, ayo kamu sholat. Tapi orang tuanya nggak sholat. Nah, maka mana yang akan diperhatikan dan dicontoh oleh anaknya? Ya perilakunya, bukan kata-katanya. Kata-kata itu akan sangat kurang bermakna kalau tidak dicontohkan dengan perilaku. Maka menurut teori Brunner ini, untuk mengajarkan nilai pada anak, ya itu dengan perilaku, memberikan contoh untuk diamati. Karena proses belajar nilai akhlak yang pertama adalah perhatian.